Lalu di sini ada dioda. Nah, nih pertanyaan teman-teman pasti apa fungsi dioda? Padahal kalau 7805 langsung menuju ke ground, kaki yang tengah itu langsung bisa ya. Nah, di sini tak jelaskan dulu. Nah, di sini ada dioda. Ini fungsinya seperti ini. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama Wima Project di sini. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama channelnya Wima Project di sini. Untuk video kali ini saya sudah memegang ini satu buah regulator tegangan ya, atau IC penurun tegangan 7805. Untuk video kali ini kita akan membuat sebuah penurun tegangan ya. Jika teman-teman di sini pernah yang namanya ngalamin untuk modul membutuhkan 5 volt, itu bingung ya untuk menurunkannya. Di sini saya akan membuat sebuah rangkaian penurun tegangan menggunakan IC ini, dan tentunya kita akan membuatnya di arus keluaran sekitar 2 ampere ya. Nah, kalau untuk IC ini sendiri sebenarnya sudah mampu mengeluarkan arus sekitar 1 ampere ya. Nah, tapi di sini untuk teman-teman yang membutuhkan lebih banyak arus, misal beban teman-teman itu membutuhkan sekitar 1,5 ampere dan menurunkannya menggunakan 7805 ya. Nah, kalian perlu menambahkan sebuah komponen untuk menaikkan arusnya ya, dan tentunya juga ada komponen-komponen lain pendukung. Dan seperti biasa di sini langsung saja ya, kita sebutkan dulu untuk bahan-bahannya, dan nanti seperti biasa kita rakit, kita kasih oret-oretan dan kita jelaskan ya. Nah, oke. Seperti biasa untuk yang pertama itu kalian siapkan tentunya untuk IC regulator 7805. Ini cukup satu buah ya. Nah, kemudian di sini kalian siapkan juga ada ini kalian siapkan ada kapasitor nih ya. Nah, ini 0,1 atau 104 ya. Ini kalian siapkan 2 buah ya. Nah, kalau ada ini, kalau tidak ada kalian bisa pakai yang seperti ini ya. Nah, ini yang 50 volt, itu bisa pakai yang seperti ini ya. Nah, ini 2 buah. Lalu kemudian di sini ada ini. Nah, kalian siapkan 2 buah juga ini ya, dioda 1 ampere. IN 4007 ya. Nah, itu. Lalu kemudian siapkan juga di sini nih ada ya kapasitor Elko ya. Ini 10 mikrofarad. Untuk voltnya bisa pakai yang 16 volt ya, atau 10 volt bisa, tapi rata-rata 16 volt ya. Nah, lalu kemudian di sini kalian siapkan nih. Nah, ini ada transistor NPN itu dengan tipe 2N3055 ya. Kalau teman-teman biasa menyebutnya ini transistor jengkol ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian seperti biasa heatsink itu wajib ya untuk menurunkan tegangan dan mengurangi panas ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa langsung tak rakit dulu. Untuk perakitan tak skip, nanti tak jelaskan ya. Karena teman-teman ada yang bilang kalau ada perakitan itu lama gitu ya durasinya. Oke, seperti biasa tak skip, nanti tak jelaskan lalu kita coba ya. Nah, oke. Ya oke teman-teman semua, jadi seperti ini ya. Setelah tadi kita rangkai ya. Maaf ini belum fokus. Nah, ini ya. Bisa teman-teman lihat ya di sini seperti ini. Ini sengaja tak kasih tulisan seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar biasanya menentukan kaki dari transistor yang 2N3055 itu biasanya sering terbalik ya. Nah, jadi seperti ini tak tulisi di sini ada kolektor, basis dan emitor ya. Outnya itu di emitor. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti biasa. Ini untuk skema seperti ini ya. Nah, ini. Jadi di sini selain kita belajar bareng juga oretan ya.
karena di sini selain kita merangkai juga akan kita jelaskan ya buat teman-teman kita yang baru belajar biar bisa mudah memahami dan lebih hobi lagi ke elektro ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk penjelasannya ini ya. Di sini untuk inputnya itu di sini ya. Jadi inputnya di sini itu 12 volt ya. Dan kalau kalian mau pakai di atasnya itu maksimal sampai 30 volt ya, tapi tergantung dengan pendingin kalian. Karena untuk IC ini yang 7805 ini kalau inputnya itu besar, misal kalian kasih masukan di atas 15 hingga 25 volt ya, itu bisa di sini tetap konstan 5 volt ya keluarnya. Tapi seiring dengan panasnya ini untuk arusnya turun ya. Jadi jika kalian masukkan di sini sekitar 12 volt hingga tentang 18 volt, itu arusnya akan tetap konstan di sekitar 1 ampere ya. Nah, seperti itu. Tapi apabila inputnya dari sini itu terlalu besar, dia akan terlalu panas dan untuk arusnya akan turun ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk nih, di sini ada kapasitor ya untuk inputnya nih. Untuk gambarnya aja ya di sini. Di sini ada kapasitor, itu kalian bisa pakai yang 104 ya. Tapi kalau ada ini juga bisa ya. Kalian pakai seperti ini. Ini rentangnya 50 volt ya. Nah, ini juga bisa, ini juga 1 mikrofarad 104. Nah, lalu di sini juga sama ya ini. Ini untuk yang out, di sini juga 0,1. Ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan ya. Nah, jadi untuk mengurangi kebisingan juga bisa. Nah, lalu di sini ada 10 mikrofarad. Di sini fungsinya untuk filter dan juga menghaluskan ya. Nih. Nah, semisal ini mau kalian ganti di atasnya tidak apa-apa, cuman biar lebih menghemat ya, itu sesuaikan kebutuhan saja. Oke. Jadi seperti ini. Lalu di sini ada dioda. Nah, nih pertanyaan teman-teman pasti apa fungsi dioda? Padahal kalau 7805 langsung menuju ke ground, kaki yang tengah itu langsung bisa ya. Nah, di sini tak jelaskan dulu. Nah, di sini ada dioda. Ini fungsinya seperti ini. Jadi di sini kalau kita pakai tambahan transistor untuk menguatkan arus, itu untuk penurunan dari basis emitor itu dia butuh 0,6 untuk mengaktifkan si transistor ini ya. Nah, jadi apabila 7805 itu keluar 5 volt dan masuk ke transistor ini, di sini terpotong dikurangi 0,6 untuk area kerja dari transistor. Di sini bakal keluar sekitar 4,4 ya. Jadi tidak ada 5 volt. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini dilangsungkan ke ground. Nah, berhubung di sini kita membutuhkan outnya 5 volt, di sini kita tambahkan satu buah dioda 1 ampere ya, atau IN 4007. Itu tujuannya di sini untuk menaikkan tegangan keluaran dari 7805 itu kita tambahkan sehingga outnya itu sekitar 5, sekian lebih ya. Nah, jadi seperti itu. Kita ngambilnya dari sini. Lalu di sini nanti masuk sini, itu di sini ada pengurangan 06, itu kita kembalikan dengan dioda. Jadi di sini ada tambahan dioda, otomatis di sini keluarnya 5 volt lebih ya. Nah, setelah kita potong 06 itu jadi 5 volt utuh ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kita tahu untuk dioda sendiri itu tegangan kerjanya adalah bentar ya 0,65 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi perlu ada penambahan dioda sehingga untuk outnya itu utuh di sekitar 5 volt. Karena untuk 7805 sendiri itu rentang tegangannya biasanya 4,8 hingga 5,2 volt ya untuk outnya ini.
walaupun inputnya ini nanti kalian naikkan ya, nah, bisa sampai 30 volt. Tapi yaitu tadi, apabila kalian mau menaikkan itu usahakan untuk heatsink itu wajib ya. Jadi kalau di sini inputnya besar, otomatis ini panas, lalu untuk ampernya kembali turun ya. Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan kebutuhan dan sewajarnya aja, karena untuk kerja IC ini juga terbatas ya, walaupun di dalamnya sudah ada proteksi ya. Apabila dia panas dia bisa protek sendiri, kembali normal apabila dia sudah dingin ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada dioda juga ya. Nah, ini belum tak gambar. Di sini ada tambahan dioda seperti ini. Kita juga gunakan untuk dioda ya 1 ampere yang 4007. Nah, ini fungsinya ini ya, itu melindungi apabila nanti ada tegangan balik dari sini ya. Jadi apabila ada tegangan balik dari beban itu positif, dia langsung masuk ke dioda menuju positif input ya. Jadi dia tidak masuk langsung ke outputnya IC ini. Nah, karena kita tahu untuk dioda hanya menyalurkan searah ya. Nah, seperti ini. Jadi apabila ada positif dari sini, dari beban, itu masuk langsung, itu masuk ke inputnya sini ya. Nah, itu. Jadi tidak langsung masuk ke IC ini. Jadi menjaga IC ini untuk lebih aman ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya tidak kalian pasang juga tidak apa-apa ya. Tapi di sini akan lebih aman apabila kalian pasang seperti ini ya. Nah, ini. Dan di sini untuk ini, untuk outnya di emitor ya. Nih. Untuk teman-teman yang belum paham untuk kakinya, nih, ini tak sedikit informasi juga ya. Nah, ini untuk 2N yang 3055 itu kan NPN. Nah, misal seperti ini ya posisinya. Untuk mengetahui kakinya, kalau seperti ini, mungkin kalau teman-teman pemula bingung ya, ini mana yang basis, mana yang emitor ya. Kalau kolektor kita tahu di sini semua kolektor ya ini. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, apabila ada tulisan seperti ini, ya, itu menghadap ke kita, lalu kalian balik seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu di sini itu basis ya. Nah, ini basis, emitornya di body, lalu ini emitor. Seperti ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman biasanya kalau pemula ini dianggapnya ini basis, ini emitor ya. Nah, ternyata seperti ini caranya, dibalik dulu. Nah, itu di sini basisnya, emitornya di sini ya. Nah, nanti apabila teman-teman menggunakan yang ini, anggap aja tulisannya tidak ada ya, itu bagaimana menentukan? Nah, ini tak kasih tahu juga ya. Nah, di sini setiap transistor itu ada garisnya nih ya. Nah, ini ada garis. Nah, untuk menentukan basisnya itu kalian hadapkan seperti ini. Ini jauh lebih pendek ya, jaraknya antara sini itu jauh lebih pendek, dan ini lebih panjang ya. Jadi kalian hadapkan ke bawah, yang lebih panjang itu basisnya berarti di sini ya, emitornya di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila teman-teman menggunakan yang tulisannya sudah hilang, seperti itu ya. Jadi kalau menentukan itu kita balik seperti ini, yang pendek di atas, yang panjang di bawah, berarti basisnya ini, emitornya ini. Kalau seluruh bodi ini untuk kolektor ya. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Sekarang seperti biasa kita coba dulu ya. Oke, ini tak siapkan dulu. Di sini ada seperti biasa nih. Di sini kita menggunakan 12 volt DC ya. Nah, ini sudah dari DC ya. Apabila kalian mau menggunakan untuk yang AC itu bisa pasang dioda penyiar di sini ya, atau dioda bridge jembatan. Nah, di sini untuk negatif. Nah, seperti biasa positifnya itu outnya di emitor transistor ya, yang nih 2N3055 outnya di sini ya. Ini kalau out, ini input, berarti inputnya di sini. Nah, ini. Untuk ground di sini ya. Nih. Seperti biasa, maaf ini biar agak jelas ya. Nah, nih tak siapkan dulu untuk nih avometer ya. Di sini kita siapkan avometer. Lalu seperti biasa tak cabutkan dulu untuk probe hitam ke negatif nih ya. Ini probe hitam ke negatif di sini. Ini untuk probe merah. Nah,
kita lihat dulu untuk inputnya ya di situ. Nah, di situ inputnya 12, bentar, 1 ya. Nah, di sini lalu kita lihat untuk outputnya. Nah, dia sangat konstan sekali di rentang 5,2 ya. Jadi untuk IC ini itu outnya 4,8 hingga 5,2 ya. Nah, karena di sini tadi 12 lebihnya 1. Coba sekarang tak paskan dulu di 12 volt ya. Kita atur di pas 12 volt. Nah, ya. Itu kita cek di sini tetap 52 ya. Nah, seperti itu di sini kita cek 12,1. Coba kita naikkan untuk tegangannya. Nah, ini tak naikkan sedikit ya. Di rentang 13,8 14 volt ya. Untuk outnya kita lihat di rentang 5,2 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini untuk fungsi dari dioda itu seperti ini ya. Itu dia menambahkan 0,65 ya. Jadi kalau kita ukur di sini, nah, dia menjadi 5,6. Nah, jadi outnya kalau tanpa dioda, tambahan dioda seri seperti ini, dia akan keluar 5,1 atau 5 volt ya. Nah, setelah kita tambahkan 1 buah dioda 1 ampere, dia menjadi 5,6 volt. Nah, lalu kenapa di sini menjadi 5,2? Nah, karena di sini untuk prakteknya itu arus dari basis emitor VBE-nya itu 0,6 ya. Untuk prakteknya, jadi di sini itu 5,6 dikurangi ini untuk VBE-nya 0,6, dia menjadi outnya 5,2 ya. Nah, seperti itu. Dan apabila ini kita lepas, outnya di sini akan berkurang ya. Nah, sekarang coba tak lepas dulu ya. Tak lepas dulu untuk diodanya. Nah, oke teman-teman, ini untuk dioda sudah tak lepas ya. Jadi ini diodanya sudah tak lepas. Nah, sekarang coba kita ukur kembali ya. Tanpa dioda untuk inputnya di sini 13,8, kita rubah di 12 volt ya. Karena inputnya kita rubah di 12 volt. Maaf, ini potensionya agak error ya. 10 12,4. Nah, ini ya 11,8. Nah, ini ya 12 volt. Kita coba untuk outnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini outnya cuma 4,6. Nah, karena di sini itu tanpa dioda dia 5 volt. Seperti yang saya bilang tadi, outnya itu 5 volt. Lalu di sini ada penurunan di VBE transistor itu 0,6. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penurunan tegangan dengan arus sekitar 2 ampere ya. Jadi untuk teman-teman itu kalau merangkai sebuah tegangan yang terregulasi itu harus ada penghitungan ya. Jadi biar nanti apabila beban kita membutuhkan volt di 5 volt itu voltnya tercukupi ya. Nah, jadi seperti itu untuk informasi kali ini, dan apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf, dan juga apabila ada salah dalam saya menyampaikan tentang pengalaman saya itu mohon diluruskan ya, karena basicnya di sini kita belajar bareng. Dan apabila ada yang ditanyakan, kita bahas bareng-bareng di sini, oke? Nah, dan cukup sekian dari saya. Jangan lupa aktifkan notifikasi, dan apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya, biar kita bisa belajar bareng, bertukar pikiran, dan berbagi ilmu di sini. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.